Jelang Idul Adha, wabah penyakit mulut dan kuku merajalela. Sementara itu, pedagang nakal tega menjual daging sapi beracun. Serangan wabah penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak di Indonesia semakin meluas. Di Desa Tambak Baya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 53 ekor sapi dilaporkan mati dalam sepekan setelah terindikasi penyakit mulut dan kuku. Sementara di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 97 bangkai kambing ditemukan di aliran Sungai Serang. Menurut Kepolisian Resort Semarang, puluhan bangkai kambing tersebut mati terjangkit penyakit mulut dan kuku. Diketahui kambing-kambing tersebut berasal dari Sumatera yang masuk ke Semarang tanpa surat izin keluar masuk hewan ternak dari Dinas Pertanian. Keterpurukan akibat wabah PMK juga dialami peternak di Desa Nogosaren, Kecamatan Ketasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Salah satunya Sumar yang terpaksa menjual 6 ekor sapi perahnya dengan harga murah karena takut terpapar PMK. Sebelumnya 2 ekor sapinya mati akibat terkena PMK. Induknya 1 ekor ya 25 sampai 30 juta 1 ekor. Itu terus dijual, Pak? Iya, dijual. Lakunya berapa per ekor? Lakunya 1 ekor ada yang 2.500.000, ada yang 3 juta, 3.500.000, 4 juta. Merugi banyak ya, Pak? Iya, banyak sekali. Muklas Alamsyah, dokter hewan yang selama ini mendampingi para peternak sapi di wilayah Ketasan dan sekitarnya, membenarkan kondisi para peternak saat ini. Kini pengawasan lalu lintas hewan dan peredaran daging yang terpapar PMK menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Kalau di Ketasan sendiri itu sekitar perkiraan saya itu udah ribuan ya. Saat ini karena tadi saya bilang bahwa minimnya perhatian dari semua pihak yang terkait itu, jadi seolah-olah petani itu kan lepas, jadi mereka mencari jalan keluar sendiri-sendiri. Nah, efeknya sebetulnya bukan hanya di hewannya saja yang sakit kemudian mati atau sampai mati atau rusak produksi, tapi sebetulnya mental peternak sendiri juga bahkan ada yang belum kena aja saking takutnya mereka langsung jual. Itu kan sudah menjadikan kerugian sangat besar. Menurut data dari laman siaga pmk.id, angka penularan PMK per Selasa, 5 Juli, telah mencapai 318.066 kasus aktif yang tersebar di 231 wilayah kabupaten kota di 21 provinsi. Dari jumlah tersebut, 3.489 harus dipotong bersyarat dan 2.021 hewan ternak mati. PMK memiliki daya tular yang sangat tinggi, baik melalui kontak langsung maupun tidak. Bahkan manusia juga bisa menjadi carrier virus PMK. Tak heran jika dalam hitungan hari saja PMK sudah menyebar di 22 provinsi Indonesia. Kontak tidak langsung itu apa? Misalnya ada peralatan dari kandang yang sakit, ya, yang pernah kontak dengan hewan yang sakit, kemudian peralatan itu tanpa dibersihkan, tanpa disuci hamakan, dibawa ke kandang hewan-hewan yang sehat, maka hewan yang sehat itu pasti akan sakit. Yang kedua, bisa melalui orang yang menangani hewan yang sakit, misalnya dokter hewan, mantri, atau paramedik, atau peternak sendiri. Dia setelah menangani, kemudian tidak bersih-bersih, tidak bersih hama, terus dia pindah atau menangani hewan yang sehat. Maka dalam waktu 2-14 hari, hewan itu akan sakit. Terus meningkatnya angka penyebaran PMK membuat banyak peternak maupun penjual hewan resah. Apalagi permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha terus meningkat. Namun apakah hewan ternak yang dijual bebas dari PMK? Di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Peternakan menemukan adanya 12 ekor sapi memiliki gejala penyakit mulut dan kulit di salah satu lapak penjualan hewan kurban. Kedua belas sapi tersebut langsung dipisahkan dan dikarantina jauh dari kandang utama. Nasib nahas juga dialami Santoso.
pedagang hewan kurban dari Semarang, Jawa Tengah. Ia terpaksa memotong 6 ekor sapinya karena takut terjangkit PMK. Sebelumnya 9 ekor sapinya ambruk karena terkena PMK. Selain Santoso, ribuan peternak maupun pedagang hewan kurban juga ditenggarai melakukan hal yang sama agar tidak merugi. Sementara itu, menurut salah seorang pedagang kepala sapi di Pasar Senen, Jakarta Pusat, di tengah merebaknya wabah PMK, permintaan kepala sapi di pasaran masih stabil dan tidak mengalami kenaikan harga. Untuk harga sendiri ada kenaikan nggak, Bang? Kalau harga daging kepala masih biasa standar dari bulan kemarin saya jual 85. Ada kenaikan dan harga daging pun sekarang masih berkisar di 145. Untuk stok sendiri, maksudnya kekurangan stok, susah nyari stok, apalagi kepala Ini gini. kepala yang susah, kalau dia susah, kalau nggak ada udah nyari kemana? Kenapa tuh Bang kira-kira susah nyari stok kepala? Karena kan pemotongan di Jagal, Cakung, Jagal Pulau Gadung, Karawati terbatas. 2 ekor, 1 ekor, orang dibawa buat dia punya langganan. Pengiriman kurang, kita biasa sehari sampai 7 pala, 8 pala, 10 pala, dan 4 kan berkurang, pelanggan kita banyak. Tidaklah sulit membedakan hewan kurban bebas dari PMK atau tidak, termasuk bagi orang awam sekalipun. Nah, ciri-cirinya pada hewan-hewan tersebut adanya lepuh-lepuh atau sariawan dalam bahasa awamnya di dalam mulut, terutama dalam lidah, pada lidah, pada gusi, pada dinding pipi, kemudian pada bibir. Juga ada lepuh-lepuh atau luka di sela-sela kuku atau di sekitar kuku, dan untuk sapi perah ada di puting ambingnya atau susunya. Itu. Nah, gejala klinis ini paling mudah dilihat atau hewan yang sangat rentan terhadap munculnya penyakit ini adalah sapi perah, kemudian sapi potong, kemudian kerbau, kemudian kambing domba, dan terakhir babi. Dari kasus sebaran PMK yang tercatat, sejumlah pemilik ternak memilih untuk memotong sapi atau hewan ternak mereka yang terkena PMK. Lalu, apakah daging sapi yang terinfeksi virus PMK layak dikonsumsi oleh manusia? Nantikan iNews File selanjutnya. Kalau dari rumah potong itu, dagingnya sudah ada yang lama atau segar semua? Kalau dulu mah emang segar semua, belum ada seperti sekarang. Sekarang mah ada impor teh tahu gimana dagingnya gitu. Nah, ada yang bilang daging gelonggong, jadi kebanyakan ya pakai pinjer, pakai gimana seperti